Ada sebuah perahu kecil di danau, dan seorang wanita cantik duduk di sana yang bernama Mary. John jatuh cinta. Mereka adalah pasangan suami istri. Mereka sudah menikah beberapa hari yang lalu. Sebelum menikah, dia tidak pernah bertemu satu sama lain. Pernikahan ini direncanakan oleh ayah Mary dan pastor, karena Mary hamil sebelum itu, dan tidak ada berita dari pacarnya yang adalah seorang tentara. Jadi ayahnya tidak berharap banyak pada pria itu. Maka ia meminta bantuan dari pastor. Dan pastor menghubungi John yang masih single, seorang petani. Dia menerima wanita itu dengan bayinya. Ini sebenarnya tidak mudah untuk diputuskan. Tapi dia sudah memutuskannya, karena dia pikir ini sudah diatur oleh Tuhan. Pada pagi hari itu, Mary mulai berangkat, duduk di kereta dan mengingat perkataan ayahnya. Karena sebuah kebahagiaan sesaat dia harus seperti ini. Jika ibumu masih hidup, dia juga pasti setuju dengannya. Setelah memikirkannya, kereta berangkat. Setelah kereta tiba, pastor sudah menunggunya sejak lama. Setelah perjalanan jauh dengan kereta, dia tetap harus melanjutkan perjalanan yang masih jauh ke rumah John. Mary pergi ke toilet. Dia mulai berpikir apa yang akan ia alami. Membuat dia merasa gugup. Setelah 1 jam di perjalanan, dia tiba di perkebunan yang besar. Mereka pertama kali bertemu di rumah pastor. Seorang pria tinggi berdiri di depannya. Ketika dia melihat Mary, dia merasa sangat gugup. Ketika dia menuangkan jus lemon, tangannya gemetar. Mary mulai memperkenalkan dirinya, bertanya apakah dia masih ada hal yang ia pertimbangkan. John sedikit kebingungan. Dia berkata dia tidak punya pikiran lain, dan bertanya pada Mary, apakah kamu akan berubah pikiran? Mary menjawabnya, tidak, tapi kamu hanya perlu mencintai anak ini. John langsung setuju. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan, dengan kakak dan suami sebagai saksi. Tetapi saat ini, dia lupa membawa cincin. Mary berkata tidak perlu. Setelah saksi tanda tangan, pernikahan mereka telah selesai. Mereka kembali ke rumah John. Mereka pergi ke tempat jauh. Akhirnya tiba di perkebunan yang besar. Sekeliling sangat kosong. Tetangga yang paling dekat sekitar 8 km. Ini membuat Mary merasa sedikit khawatir. Dia tidak biasa hidup seperti ini. Ketika dia keluar dari mobil, ada suara anjing. Anjing itu belum kenal Mary, jadi dia ikat di dalam. Suaminya mengatakan selamat datang ke rumah. Dekorasi di dalam rumah sangat kuno. John dan keluarganya sudah tinggal sejak lama. Sekarang orang tuanya sudah meninggal. Kakak laki-lakinya juga meninggal dalam perang. Adiknya sudah menikah. Jadi hanya ia sendiri yang tinggal di rumah ini. Dia memberikan Mary kamar milik orang tuanya, dan memperkenalkan fasilitas yang ada di rumahnya. Tahu dia akan datang, dia sudah mempersiapkan air panas. John yang hangat dan sangat peduli, membuatnya terkejut. Tetapi karena perubahan yang tiba-tiba, ibunya yang tiba-tiba meninggal, pacarnya yang tidak ada kabar, dia hamil dan dikeluarkan dari sekolah. Semua masalah hidup ini membuat Mary lebih waspada. Dia juga ingat kakak perempuannya, dan ingin menelponnya. Ia juga ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, dan juga ingin meminjam buku memasak, karena pengetahuan memasaknya tidak terlalu baik. Dia juga pernah menjadi seorang siswi dalam bidang arkeologi. Dia menulis tesis berjudul Troy. Ini pertama kalinya mereka makan malam bersama. Sedikit malu-malu. Setelah makan malam, Mary kembali ke kamar. Dia membuka hadiah yang diberikan kakak perempuannya. Itu adalah anting yang cantik. Tapi ketika ia melihat situasi rumah yang aneh, mendengar gonggongan anjing, dia merasa sangat aneh. Dia membuka kalungnya. Di dalamnya terdapat foto pacarnya. Melihat foto itu, dia sangat sedih. Setelah hal itu, dia tertidur. Saat dia terbangun, sudah pukul 9. John sudah bangun dan pergi sejak pagi hari. Tidak ada siapapun di rumah. Mary berjalan-jalan. Dia masuk ke kamar John.
Membuka lemarinya. Ada sebuah jam tua di dalamnya, yang masih berfungsi. Ada seseorang memanggilnya dari luar. Dia segera turun ke bawah. Dia mengatakan padanya dia ingin berkendara ke kota untuk menelpon. Tapi kendaraan ini adalah truk untuk mengangkut barang. Dia tidak tahu bagaimana mengendarainya. John memutuskan untuk mengantarnya. Di dalam perjalanan, dia melihat banyak tanaman di kedua sisi jalan. Dia tidak tahu apakah itu tomat atau kentang. Untuknya pertanian. Dia tidak tahu apa-apa, sama seperti John yang tidak tahu tentang arkeologi. Mereka tiba di kota. Mary membuat panggilan telepon. John meminjam buku. Selain buku memasak, dia juga mengambil buku sebelum melahirkan. Dan buku tentang Troy. Mary masih menelpon kakaknya. Ketika dia mendengar suara yang familiar, dia tidak menahan emosinya. John merawatnya dengan baik, tapi dia masih berpikir tentang hidupnya di masa lalu. Dia juga bertanya mengenai pacarnya, tapi jawaban masih sama, tidak ada. Kakak perempuannya berkata, "Ini tidak selamanya. Kamu harus bertahan sedikit lagi." Saat di jalan pulang, layar indikator bensinnya rusak. Bensin selalu sudah penuh. Mereka harus menekan layarnya, sehingga mereka dapat melihat level bensin yang sebenarnya. Saat melintasi jalan, dia melihat beberapa orang sedang bekerja. John berkata mereka berasal dari kamp pengungsi. Karena pekerja untuk perkebunan kurang, dan masyarakat perlu makanan, jadi mereka datang untuk bekerja di tempat ini. Desa ini sebenarnya tidak banyak dipengaruhi dunia. Tapi setiap minggu, di setiap sesi doa, pastor selalu berkata, "Dunia akan segera berakhir." Selesai kebaktian, semua orang tahu John baru saja menikah dengan wanita cantik. Mereka ingin melihatnya. Semua orang sangat ramah dan hangat. Keponakan John melihat istri John yang cantik, dan sangat mencintainya. Di seberangnya adalah kantor pos. Mary mengambil surat yang ditulisnya. Dia berkata dia ingin mengirim untuk keluarganya. Dia masuk ke dalam kantor pos. Tapi ternyata surat itu untuk pacarnya. Dia tahu yang dia lakukan adalah salah. Tapi dia tidak bisa berhenti. Karena melihat Mary selalu bersedih. John membawanya memancing ikan. Ketika mereka berhenti di tengah danau, Mary bermain dengan air. Dia dahulu senang berenang. Dia berbaring di perahu dan melihat ke langit. John melihatnya ketika Mary menikmati suasana itu. Di saat ini, kesedihannya berkurang. Dia sangat cantik. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia rela melakukan apapun. Karena dia bosan, dia berjalan ke perkebunan sendiri. Dia melihat kedua wanita muda ini. Mereka melihat Mary datang, dan terkejut. Mary memanggil mereka, dan melihat buku penelitian kupu-kupu. Juga melihat kupu-kupu kuning di depan mereka. Sangat cantik dan indah. Anjing itu datang mengganggu, mengusir kupu-kupu, dan membuat wanita itu kaget. Mengundang mereka ke rumahnya. Tapi kedua wanita harus lanjut bekerja. Lain waktu, kita bertemu lagi. Ketika dokter memeriksa bayinya, bayi sudah 4 bulan. Meskipun sudah lama, tapi Mary masih berpikir ini adalah kecelakaan. Dokter memprediksi bayi ini lahir di hari Natal. Mendengar hal ini, dia tidak bahagia. Karena anak ini, hidupnya berubah, dan membuat banyak yang membicarakan John di belakangnya. Tapi John tidak peduli, karena orang di sebelahnya ingin dia bahagia. Mary masih mengirimkan surat ke pacarnya. Sangat menunggu balasan pacarnya. Dan semua akan kembali ke normal. Di saat waktu luang, dia belajar memasak dari buku. Resep ini tidak sulit dan enak. Tapi waktu dimakan, ini terlalu pedas. John masih berkata enak. Dia harus minum banyak air. Di luar perkebunan, dia baru saja membeli mesin besar. Karena John ingat istrinya suka berenang. Ia ingin membuat kolam renang untuknya. Sampai saat nanti dia dan anaknya bisa bermain bersama. Mary tidak berani percaya. Di dalam pikiran John,
Dia dan anaknya yang tidak ada hubungan dengannya. Tapi keluarga John sangat suka dengan Mary. Keponakannya merubah gaya rambutnya seperti Mary. Mereka tidak seperti yang dipikiran Mary. Tidak berkata buruk di belakang. Dan membantu memberikan nama untuk bayinya. Mereka duduk bersama. Melihat kedua pria bekerja tanpa melihat buku panduan. Mereka menertawakan kedua pria itu. Saat itu, meskipun dia sedikit kasar, tapi sangat menarik, hidup di desa ini sangat tenang. Hati Mary mulai tergerak. Dia mengetahui bahwa John ingin masuk ke hatinya. Tapi Mary masih tidak jujur. Di dalam perjalanan menuju pesta ulang tahun kakak perempuan, Mary bertanya pada John, "Apakah kamu tidak mau tahu tentang dunia luar?" John berkata, "Ketika saya merasa ingin tahu saya berputar-putar di luar." Tapi dia masih ingin pulang. Dia ingin tinggal di tempatnya. Mary berkata, "Tanah ini hanya sementara waktu. Meskipun keluargamu memiliki tempat ini dalam waktu lama, tapi ini hanya sebuah tanah." Tapi John tidak berpikir jauh mengenai perkataan Mary. Bagi Mary ini hal kecil. Tapi bagi saya, ini adalah hal penting. Mereka datang ke pesta. Musik sangat enak didengar. Membuat John ingin menari. Tapi John ingin di samping Mary. Mary melihat John menggerakkan tangannya. Dia mengajak John menari. Awalnya mereka merasa malu. Tapi setelah itu, mereka sangat serasi menari. Musik yang indah. Saling memuji. Semua merasa bahagia. Membuat dia merasa kehangatan. Ini adalah pertama kalinya Mary merasa bahagia. Keesokan harinya, dua gadis yang sedang beristirahat datang kepada Mary untuk berbicara. Mary memberikan mereka minuman. Bertanya sebelum perang, di mana mereka tinggal. Mereka menjawab sebelumnya mereka tinggal di California. Jika tidak ada perang, mereka seharusnya masuk kuliah di California Selatan. Memiliki masa depan cerah. Membuat Mary berpikir dirinya masih memiliki mimpi yang belum selesai. Karena ibunya sakit, kakaknya menikah. Dia harus menjaga ibunya. Setelah ibunya meninggal, dia bertemu pacarnya dan tidak berjalan mulus. Maka dia akhirnya ada di tempat ini. Melihat Mary hamil, kedua gadis bertanya, "Apakah kamu perlu pakaian khusus ibu hamil? Kamu hanya perlu memilih kain. Kami akan menjahitnya untukmu." Mary sangat senang dan setuju. Dia juga memberitahu John tentang kedua teman barunya. "Beritahu John, mungkin kamu akan membencinya karena adiknya meninggal di perang." Tapi John menjawab dia tidak bodoh. Bukan mereka yang menciptakan perang. Bahkan mereka membantu perkebunan. Meskipun dia dan mereka tidak dekat, tapi dia tidak akan membenci mereka. Mereka saling berbicara, tapi masih ada jarak di antara mereka. Mereka masih memiliki pikiran yang berbeda. Pandangan mereka tidak sama. Jadi bagaimana kedua orang ini bisa bersatu? Kelihatannya sangat sulit. Tapi di meja makan, John berbicara tentang Troy. Dan suami kakak perempuan bertanya apakah itu. John menjawab setelah melihat dari buku. Dia bisa mengatakannya. Membuat Mary terkejut. Mereka berbincang mengenai arkeologi. Dan bertanya apakah tahun ini mereka akan menanam kacang. Setelah membicarakan hal ini, keduanya lebih dekat. Perbedaan ini hanya bisa disatukan secara perlahan. Ketika mengucapkan selamat malam, John ingin mencium Mary. Tapi dia belum siap. Dia tidak memaksanya. Dan memberikan Mary lebih banyak waktu. Suatu pagi yang indah. Ketika Mary membaca buku, dia melihat sebuah mobil datang mendekat. Dia dengan semangat keluar. Ternyata ia adalah kakak Ruby. Dia dengan senang menghampirinya. Kakaknya tidak bisa membayangkan adiknya hidup di tempat jauh seperti ini. Dia bertanya apakah Mary mau pulang dan tinggal bersamanya. Karena suaminya pergi ke medan perang. Dan tidak tahu kapan suaminya pulang. Jika Mary mau ikut pulang, dia bisa menjaga Mary dengan baik. Lebih baik dia tidak melahirkan di perkebunan ini. Menunggu bayinya lahir, dia bisa membantu merawatnya. Bahkan Mary bisa kembali bersekolah. Bagaimana ide ini? Mary belum menjawab. John tiba-tiba pulang.
Mary memperkenalkan John ke kakaknya. Malam hari, mereka berdua bercakap-cakap. Kakaknya ingin adiknya ikut pulang. Ini adalah waktu yang tepat. Dan tidak ada rumor tentang bayinya. Ketika kamu pulang, kamu bisa membuat alasan bahwa John tidak baik. Maka kamu berpisah. Tapi Mary tidak mau berbohong. Karena John adalah pria baik yang pernah ia temui. Tapi kakaknya ingin ia berpikir kembali. Karena hidupnya setelah semua ini masih panjang. Jangan menikah dengan pria yang dia tidak suka. Dan jangan menyerah pada impiannya. Mary tidak bisa membuat keputusan. Dia mengantar kakaknya pulang. Dan meminta tolong untuk mengirim surat ke pacarnya. Setelah kakaknya pergi, Mary mendengar suara nyanyian dari gudang. Ternyata itu adalah John, bernyanyi ketika memperbaiki kendaraan. Ini adalah lagu ayahnya ketika ia masih kecil. Dan dia berusaha mengingatnya, sehingga dia dapat menyanyikannya untuk bayinya. John sangat baik dan hangat, membuat hati Mary tergerak. Dia berkata kakaknya sudah pergi. Sekarang saya akan memasak. Saat waktu kosong, dia pergi dengan kedua temannya untuk membuat penelitian tentang kupu-kupu, untuk mengetahui lebih banyak tentang alam yang indah. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan tahanan perang. Membiarkan mereka lewat, Mary membawa keduanya pulang ke kamp. Sampai bertemu kembali. Saat di perjalanan pulang, bensinnya habis. Ketika Mary turun untuk mengisi bensin, dia melihat tempat tersembunyi. Di dalamnya banyak barang berharga. Ada panah dari zaman kuno. Dan banyak batu kuno. Mary bersemangat menceritakan penemuannya pada John. John melihatnya semangat. John tidak tahan untuk tersenyum. Kedua orang itu selesai membuat baju. Dan membawanya untuk Mary. Mary mengantar mereka pulang ke kamp. Sebelum keluar dari mobil, dia berkata, dia jatuh cinta pada seorang tahanan. Jika ada kesempatan, dia ingin Mary menemuinya. Mary setuju. Mereka sangat senang. Pulang ke rumah, dia melihat John sedang membakar barang. Di dalamnya adalah barang berharga yang Mary temukan. Karena John melihatnya di tas tua, dia pikir itu sampah. Jadi dia ingin membersihkannya. Mary sangat sedih. Di matanya itu semua adalah barang berharga. Dan sekarang hanya tersisa tas. Semua benda sudah habis. John meminta maaf. Keesokan harinya John meninggalkan pesan. Di dalam ruang bawah tanah masih banyak sampah. Mungkin kamu akan menyukainya. Tapi kamu harus berhati-hati. Mary dengan senang pergi ke ruang bawah tanah. Dia menemukan banyak benda menarik. Dia membersihkan dengan hati-hati. Dan mengambil satu barang antik untuk ditempel di dinding. John tidak mengerti mengapa dia memilih dekor ini. Mary tersenyum dan berkata, mungkin ini yang kakekmu gunakan untuk berkebun zaman dulu. Jadi ini salah satu barang bersejarah milik keluargamu. Mereka tertawa satu sama lain. Mary semakin lama semakin terbiasa tinggal di sini. Mereka berdua pergi ke pemakaman adiknya. Dan juga pergi membeli telepon untuk dipasang di rumahnya. Ada suara yang berbeda dari telepon. Itu artinya orang berbeda yang menelpon. Mereka mencobanya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang sudah hampir musim dingin. Mary khawatir anjingnya kedinginan. Membawanya masuk. Mendengar suara kendaraan John, dia langsung menyiapkan makanan. Tapi saat dia masuk, wajah John sangat berbeda. Dia menyuruh anjingnya keluar. Pacar Mary mengirim surat. John membawanya pulang. Dia sangat marah. Dia ingin pulang kembali ke perkebunan untuk jaga malam. Jadi jangan menunggu saya. Mary ingin menjelaskan. Dia menyiapkan alarm untuk membangunkannya pagi hari. Meskipun dia sudah menyiapkan makan pagi. Dia berkata pada John, pertama kali saya datang ke sini. Melihat lemarinya. Di dalamnya ada sebuah jam. Tapi dia tidak melihat John membawanya. Itu adalah jam dari ayahnya. Ketika ia merindukannya, ia akan melihat jam itu. Dia ingat bahwa ayahnya selalu menjaga ibunya dengan baik. Ayahnya adalah sosok panutannya. Meskipun dia dalam keadaan marah tapi masih bisa tenang. John kelihatan sedih. Perempuan ini akhirnya memutuskan. Apakah dengan meninggalkanmu,
kamu akan merasa lebih baik? John tidak menjawab, hanya bertanya satu pertanyaan. Apakah aku memiliki satu kelebihan yang kamu sukai? Mary tidak terpikir pertanyaan ini. Mary melihat balasan surat itu. Pacarnya tidak mau menjadi ayah dari bayinya. Dan bahkan ia menyuruh Mary untuk mencari ayah untuk bayi itu. Mary sangat kecewa. Dia selalu berpikir bahwa pacarnya masih mencintainya dan masih ingin tinggal bersamanya. Setelah membaca balasan surat, tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Dia menyakiti John karena pria ini. Dia merasa sangat lelah. Dia tidak ada muka untuk diam di sini. Dia berencana untuk pergi setelah acara Thanksgiving. Sebelum pergi dia bercerita pada kakak John. Dia berkata padanya, dia tidak menyalahkannya. Tapi John ketika mencintai seseorang, dia akan mencintai sepenuhnya. Jika kau ingin pergi, harus cepat. Pada akhirnya, kakak John bertanya, apa yang kamu rasakan tentang John? Mary tidak menjawab. Malam itu, dia bermimpi tentang ibunya yang sudah meninggal. Dia tidak bisa berhenti menangis. Dia harus membayar kesalahannya dan membuat banyak orang sedih. Ini membuatnya menjadi lemah. John datang untuk menghiburnya. Dia terus menangis dan berkata terima kasih. Hampir perayaan Thanksgiving. Setelah melewati beberapa bulan, Mary merasa bersyukur. Besok Mary akan pergi dari sini. Sebelum pergi, ia ingin bertemu dengan kedua temannya. Sebelum keluar rumah, John memanggilnya dan melamarnya. Dari awal dia tahu, pernikahan ini hanya rencana dari ayah dan pastor. Tetapi dia mencintai Mary, dan juga mencintai bayi di perutnya. Dia menyadari hal terbaik dari Mary. Meskipun Mary tidak bisa memasak, tapi tidak masalah. Dia bisa masak. Dia juga tahu pikiran Mary ada di tempat lain. Untungnya tempat ini banyak benda kuno, yang membuat Mary tertarik. Dia mengambil cincinnya, untuk mengganti cincin yang ia lupakan saat perkawinan. Lamaran John membuat Mary tergerak, tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya. Karena dia terlalu banyak membuat kesalahan. Karena dia membuat kecewa John. Tapi dia ingin mencobanya. Dia menerimanya dan memakai cincinnya. Dia kembali menemui kedua temannya. Wanita itu membawa pacarnya. Dia akan bersama-sama pergi melihat kupu-kupu. Tapi Mary tahu dia ingin membawa pacarnya kabur. Karena dia tidak mau temannya sedih. Jadi dia setuju. Mary mengerti dan membantunya. Maka mereka membantu pria itu. Dan membuat ia berpikir sebuah rencana. Mary menyuruhnya berpikir lebih dalam. Jika pria itu mencintaimu, dia tidak akan melarikan diri. Jika kamu membantu dia kabur, dan orang lain tahu, dia dalam masalah besar. Dia bisa dipenjara. Mary memberi saran agar perempuan itu keluar dari mobil dan berkata, kamu kabur sendiri lebih baik. Gadis itu menurut. Mary membawa tahanan kembali pulang ke rumahnya. Dan berkata, kamu berpakaian seperti ini tidak mungkin bisa kabur. Kamu pergi ke kamar suami saya dan ganti bajunya. Tahanan itu mengikuti perkataannya. Saat pria itu mengganti pakaian, Mary mengambil bensin di mobilnya. Dan mengambil kunci mobilnya. Dia melihat kunci di mejanya. Dia berpura-pura mengambil minuman, dan mengambil kunci sehingga ia bisa kabur. Tapi Mary yang merencanakannya. Ketika ia mendengar kendaraan pergi. Saat ini dia hampir melampirkan. Dia cepat-cepat menelpon, agar mereka bisa menangkapnya. Dia juga meminta bantuan rumah sakit. Mengetahui dia akan melahirkan. Sebelum pegawai rumah sakit tiba, dia mengambil baju tahanan, dan membakar kalungnya. John pulang ke rumah tepat waktu. Mengantarnya ke rumah sakit. Tahanan itu tidak bisa kabur karena bensin habis. Polisi kembali menangkapnya. Di akhir cerita, bayi itu lahir. Melihat keluarga kecil ini, keduanya merasa bahagia. Mereka menciumnya. John menyanyikan sebuah lagu untuknya. Mary memutuskan untuk tinggal di sini. Untuk melanjutkan cintanya. Tempat ini memberinya cinta yang membuatnya terharu. Semua perasaan ini tidak berasal dari sesuatu yang besar, tapi berasal dari kesederhanaan. Ada John yang baik,
Ada ucapan yang baik untuknya. Ada orang yang mirip dengannya. Mereka berterima kasih pada Mary. Semua ini membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Dia tidak lagi kesepian. Ada sebuah keluarga. Ada orang yang ia cintai. Meskipun ada sedikit masalah, tapi kebahagiaan tetap ada di sini. Melewatinya setiap hari. Mungkin ini adalah arti hidup sesungguhnya. Tidak perlu disengaja. Mengalir dengan tenang. Membuatnya sangat berharga. Baiklah, film ini berakhir di sini. Setelah menontonnya, apakah kamu menyukai ulasan saya? Sampai jumpa kembali.